Baik, terima kasih Brian. Suara saya jelas ya. Sangat jelas, Ko Dwianto. Luar biasa, saya bersyukur luar biasa pada malam hari ini saya ada di antara semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ada Pak Don, Pak Yerianto, Bro Bobby, tadi Pak Yusak ya, kemudian Brian, juga kesaksian dari Martin, dan terutama anak-anak muda. Saya lihat ada 3 chapter ya, betul ya Brian ya? Ada 3 chapter malam ini yang bergabung. Dan saya tadi melihat di layar ini ada yang di Subasuka. Anak-anak muda, saya kalau melihat anak-anak muda seperti ini, saya cuma mau katakan Tuhan mengasihi Anda. Engkau harus ingat bahwa engkau punya harga yang begitu tinggi di mata Tuhan. Maka pada malam hari ini, tema ini saya senang sekali, now or never. Pada malam ini saya percaya ada anak tangga di hadapan Anda dan saya. Tuhan memberikan anak tangga bagi Anda dan saya, injak anak tangga itu. Maka sayap imanmu akan ditumbuhkan oleh Tuhan. Dan dalam sekejap engkau akan terbang tinggi untuk menggenapi apa yang Tuhan telah rancangkan dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan pernah sama lagi. Saya terlalu percaya ini. Karena itu pada malam hari ini kita akan bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saya percaya tidak ada jalan lain di dunia ini yang lebih baik daripada jalan Tuhan. Umur saya 53 tahun. Saya pelayanan sudah lebih dari 20 tahun. Tapi saya berani bersaksi buat adik-adik dan teman-teman sekalian. Tidak ada jalan lain yang lebih baik daripada jalan Tuhan. Maka pada malam hari ini saya percaya ini titik penting dalam hidup kita. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebab Tuhan selalu mau sesuatu yang baru terjadi dalam hidup Anda dan saya. Tuhan tidak mau kita hidup biasa-biasa saja. Karena itu dia berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Ini berarti di dalam diri Anda dan saya. Terang itu telah diberikan. Tetapi kenapa selama ini terang itu tidak bersinar? Malam ini kita akan belajar. Dan saya percaya Roh Kudus akan menyertai kita. Ada 2 hari yang paling penting dalam hidup seseorang, termasuk Anda dan termasuk saya. Hari yang pertama adalah hari di mana seseorang dilahirkan. Itu yang tiap tahun kita rayakan sebagai hari ulang tahun. Dan semua telah melaluinya. Hari yang kedua yang juga sangat penting sekali adalah hari di mana seseorang mulai bertanya dan mencari tahu. Untuk apa saya ada di bumi ini? Sekali lagi hari pertama semua orang telah melaluinya. Tapi hari yang kedua yang tadi saya katakan, pada waktu orang mulai bertanya, untuk apa saya ada di bumi ini, tidak semua orang telah sampai di sana. Saya berani katakan pada adik-adik dan teman-teman semua, jika orang telah mencapai hari yang kedua itu, hidupnya pasti tidak akan pernah sama lagi. Sebab dia akan datang kepada Tuhan yang memegang napas kehidupannya. Dia akan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, engkau mau apa dengan hidupku? Tetapi seringkali banyak orang tidak sampai di hari itu. Tapi hari ini saya percaya Anda dan saya yang ada dalam acara Zoom ini, kita akan ada di hari itu. Dan lihat ya, betapa hidup Anda dan saya akan menjadi berbeda. Di dalam hidup ini, saya melihat ini ada banyak anak muda ya. Saya sekian tahun yang lalu, saya tadi katakan saya 53 tahun hari ini. Usia saya tahun 2021, 53 tahun. Saya bilang ke istri saya sudah tua ya. Tetapi pada waktu saya seusia Anda, semua orang ingin berhasil dan sukses dalam hidup. Ini normal, ini sangat normal. Anda yang masih muda pasti punya mimpi. Saya ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam hidup ini. Tetapi keinginan itu seringkali tidak sama dengan kenyataan. Kenapa? Sebab jalan menuju berhasil dan sukses itu sangat terjal sekali. Karena begitu terjal, kita akan menghadapi sesuatu yang dunia katakan persaingan. Itulah sebabnya perusahaan manapun kalau mencari tenaga kerja, mereka selalu membuat seleksi. Seleksi itu kenapa dilakukan? Sebab perusahaan mencari yang terbaik dari yang terbaik. Artinya begini,
dunia ini yang kita hidup sekarang ini hanya memberi tempat kepada yang terbaik, yang terpintar, yang paling bertalenta, yang tercantik, yang terganteng, yang paling populer. Ini berarti bagi orang yang kelasnya rata-rata, kesempatan untuk berhasil itu tidak besar. Tidak besar. Sebab dunia sudah membuat sebuah ukuran yang membuat orang rata-rata menjadi sempit kesempatan. Mengapa saya katakan ini? Sebab kebanyakan Anda dan saya ini ada di kelas yang mana? Kelas kita itu sangat tergantung, dikatakan begini. Seberapa unggul Anda dan saya di dalam hidup ini sangat dipengaruhi oleh seberapa unggul orang tua kita. Sebab Anda dan saya terbentuk dari DNA mama dan DNA papa. Jadi berarti jika kita punya orang tua yang unggul, maka kita akan menjadi orang yang unggul. Tetapi sebaliknya, kebanyakan Anda dan saya, termasuk saya, itu datang dari keluarga yang biasa-biasa saja. Papa saya tidak terlalu hebat sekali, tidak terlalu pintar sekali. Mama saya juga begitu. Di Kefa ini, saya tadi lupa memperkenalkan saya dari Kefa di kampung ini. Saya kenal ada banyak anak-anak muda yang berkata kepada saya, Pak Yanto, saya kelihatan sulit sekali berhasil. Sebab saya datang dari keluarga yang begitu sederhana. Papa saya ini hanya petani kecil, dengan piara beberapa ekor sapi. Bahkan sapinya itu begitu kecilnya sampai orang berkata ini bukan sapi, tapi ini kakaknya kambing saja. Jadi bagaimana kalau saya punya orang tua yang seperti ini, saya bisa berhasil. Semua saudara-saudara saya yang sudah menikah pun hidupnya tidak ada yang berhasil. Jadi kalau saya tidak berhasil, maka wajar. Sebab memang saya datang dari turunan yang tidak punya kelebihan apapun. Saudara yang terkasih, ini yang menjadi banyak pembicaraan di mana-mana. Anda lihat ya, setiap tahun, setiap kampus itu mewisuda ada ribuan sarjana. Termasuk di Kefa. Tapi berapa banyak orang yang setelah diwisuda bisa dapat kerja dan bisa berhasil? Jangan cerita berhasil, dapat kerja saja sudah bersyukur luar biasa. Apalagi mau berhasil. Sebab sekali lagi tadi saya katakan dunia ini hanya memberi ruang kepada mereka yang tidak untuk mereka yang hanya rata-rata dan biasa-biasa saja. Itulah sebabnya kenapa saya kenal banyak anak muda, di Kupang mungkin tidak ya, tapi di Kefa banyak, yang minder sekali, tidak percaya diri sama sekali. Sebab mereka merasa mereka tidak berarti. Kemudian mereka bermimpi coba kalau saya bisa menjadi seperti si A. Kemudian mereka sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tentang betapa beruntungnya orang itu. Kenapa saya tidak dilahirkan menjadi anak dari Pak Don Putra Gotama misalnya? Kenapa saya mesti dari kampung Oen Lasi di sana? Kenapa saya mesti dari kampung di Eban misalnya? Tetapi ini bukan pilihan. Kita tidak bisa memilih dari orang tua mana kita dilahirkan. Tetapi apakah Tuhan itu salah? Lihat, kita akan belajar firman Tuhan. Jadi karena itu betapa sangat penting, saya punya sebuah cerita. Betapa orang itu bisa menjadi begitu putus asa dan kecewa dan tidak bisa menerima diri pada waktu dia membanding-bandingkan diri karena dia merasa bahwa dia tidak punya kelebihan apapun. Pada waktu saya masih kuliah di Jakarta, saya pernah pergi pesta di sebuah kota di Cirebon. Ada teman kita menikah, kemudian saya sekamar di hotel dengan seorang teman kuliah saya. Tentu teman pria dan bukan teman wanita. Pada waktu pagi, setelah kami menginap, saya tanya pada teman sekamar saya, bagaimana tidur malam tadi? Nyenyakkah? Dia berkata begini, saya tidak bisa tidur dari malam sampai pagi. Saya bertanya kepada dia, kenapa engkau tidak bisa tidur?
Dia berkata, dia tunjuk di belakang pintu kamar hotel, ada tempat gantungan celana di sana. Kemudian ada celana dia tergantung di sana, jeansnya, juga celana jeans saya tergantung di sana. Dan teman saya ini berkata, Pak Yanto, saya tidak bisa tidur semalaman karena saya sibuk memperhatikan betapa panjangnya celana panjangnya Pak Yanto dan betapa pendeknya celana saya. Anda bisa lihat, dia begitu menderita hanya karena melihat celananya lebih pendek daripada celana saya. Kemudian dia sibuk mengeluh dan berkata, kenapa saya tidak setinggi Pak Yanto? Kenapa saya tidak dilahirkan setinggi Pak Yanto? Kenapa saya mesti dilahirkan sependek ini? Dan Anda lihat, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Sehingga kemudian orang berkata, mungkin nasib saya untuk tidak berhasil. Saya ceritakan Anda apa yang terjadi dengan hidup saya. Saya pernah alami dalam hidup ini sebuah lembah kekelaman yang sangat mengerikan sekali. Pada waktu saya sedang kuliah di Jakarta dan saya sedang skripsi, saya jatuh sakit dan sakit saya ini ternyata lama sekali. Dan sakit yang lama ini bahkan lamanya sampai bertahun-tahun. Dan sakit yang lama ini menghancurkan saya seluruhnya. Kuliah saya hancur, saya di DO karena saya sakit terlalu lama, bertahun-tahun, kesehatan saya hancur, fisik saya hancur, masa depan saya hancur, percaya diri saya hancur, pengharapan saya hancur total. Dan saya merasa menjadi orang yang paling malang di dunia. Pada titik itu, saya rasa hidup saya tidak ada arti sama sekali. Bagaimana mungkin saya bisa berhasil dan sukses dengan keadaan seperti ini? Bertahun-tahun sakit tidak pernah sembuh. Sampai pada titik itu akhirnya saya ketemu Tuhan. Itu yang saya sebut titik balik dalam hidup saya. Saya ketemu Tuhan. Dan saya begitu gembira pada waktu saya datang kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberi sebuah ayat emas yang saya ingat sampai hari ini. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Pada titik saya merasa saya tidak ada harga lagi. Saya sudah terlupakan. Hidup saya tidak berarti lagi. Tuhan pada waktu saya datang mengampuni saya. Dan memberikan saya ayat emas yang saya ingat sampai hari ini. Yeremia 29 ayat 11. Dia katakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pada waktu saya renungkan firman ini, saya tidak menemukan ada kalimat yang berkata, kalau engkau paling pintar, kalau engkau paling terkenal, kalau engkau paling ganteng, kalau engkau paling bertalenta, maka engkau akan punya masa depan yang terbaik. Tidak disebutkan sama sekali. Firman ini berkata, kamu. Maka saya berkata, Tuhan itu saya. Walaupun dunia sudah melihat saya seperti sampah karena tidak ada lagi harapan. Tapi hari itu saya ingat, saya tahu Tuhan berkata, kamu masih punya masa depan. Saya berkata, Tuhan, hari ini saya belajar untuk percaya bahwa kalau Tuhan sudah bicara, maka firman-Mu ya dan amin. Dan saya tidak mau ragu setitik pun. Walaupun keadaan saya tidak mendukung apa yang saya imani. Sebab bagi saya, Tuhan kalau sudah berkata, cukup. Saya tidak perlu dunia untuk bicara pada saya. Tapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tahukah Anda, pada waktu saya begitu gembira karena firman ini, iblis tidak tinggal diam. Ingat baik-baik. Setiap keputusan Anda dan saya untuk datang cari Tuhan dengan segenap hati, engkau sedang menabuh genderang perang terhadap kuasa kegelapan. Dan dia tidak akan gampang-gampang membiarkan engkau datang pada Tuhan. Anda harus ingat ini. Akan ada harga yang kita harus bayar. Tetapi saya ingat sekali pada waktu saya katakan, Tuhan, saya percaya pada firman-Mu. Iblis berkata begini, lihat situasimu. Lihat keadaanmu. Orang tidak ada yang peduli dengan engkau. Engkau tidak ada harga.
engkau tidak mungkin punya masa depan. Lihat, tidak ada hal apapun yang mendukung apa yang sedang engkau imani. Saya hampir saja percaya pada dusta ini. Karena saya waktu itu masih bayi rohani, bayi sekali karena saya baru kenal kebenaran. Dia putar saya hampir percaya. Waktu saya lihat fisik saya yang kurus kering, waktu saya lihat muka saya yang begitu kusut, waktu saya lihat tentang sekolah saya yang sudah hancur, saya hampir percaya. Tapi pada titik itu, ayat emas kedua Tuhan berikan pada saya, dan saya tahu itu Roh Kudus memberikan. Dia berikan saya Yohanes bab 1 ayat yang ke-12. Dia katakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Anda lihat ini. Iblis mencoba menipu saya dengan memanipulasi panca indera saya untuk melihat keadaan saya, untuk menganalisa keadaan saya. Dan seolah-olah semua yang saya analisa masuk akal untuk mendukung dan berkata, saya tidak punya harapan. Tapi pada waktu saya baca firman ini, bahwa setiap orang yang menerima Yesus diangkat sebagai anak Allah, di dalam pikiran saya, tiba-tiba saya mendapat amunisi baru, kekuatan baru. Saya berkata, Tuhan, berarti kalau saya percaya pada nama Yesus, Engkau angkat saya sebagai anak Allah. Dan kalau Engkau angkat saya sebagai anak Allah, maka DNA saya berubah. Secara luar saya tidak ada perubahan. Saya tetap kurus, saya tetap sekolah tidak ada lagi karena sudah hancur. Saya tetap belum punya harapan di dalam apa yang saya lihat dengan mata. Tapi di dalam saya percaya sesuatu sudah terjadi. Apa itu? DNA saya yang secara duniawi penuh dengan kelemahan sedang ditransformasikan menjadi DNA. Sebab sekarang Bapa saya adalah Bapa di surga, maka DNA saya secara rohani adalah DNA dari Bapa di surga. Dan saya melihat ke samping dan saya berkata, seolah-olah saya bisa melihat kepada iblis dan saya berkata, kali ini engkau tidak akan menang. Cukup adalah cukup. Sekian lama saya tertipu, tapi hari ini saya tidak akan tertipu lagi. Engkau sudah berurusan dengan orang yang salah. Dulu saya dikuasai oleh engkau dengan dustamu. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan memerdekakan saya. Saya tidak sama lagi. Saya adalah anak Allah. Pada saya ada DNA dari Bapa di surga. Maka saya punya Bapa yang tidak terkalahkan. Bapa saya di surga menciptakan alam semesta. Bapa saya di surga membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Bapa saya di surga terlalu mengasihi saya. Maka saya tidak bisa dikalahkan dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih, pada waktu saya tanamkan iman seperti ini, semua berubah. Saya sembuh cepat sekali. Pada waktu saya putuskan untuk tidak percaya pada dusta iblis, pada waktu saya memutuskan untuk berbalik dan mendengar firman Tuhan, dan saya percaya bahwa yang Tuhan katakan pasti terjadi, semua berubah. Saya sembuh cepat sekali. Dan tidak cuma sembuh, Tuhan mulai memberkati saya dengan pekerjaan, dengan berkat yang berlimpah, dan saya mulai menemukan kembali kekuatan saya. Dan tidak sama seperti kekuatan sebelum saya sakit. Tapi saya tahu saya mulai menemukan kekuatan sebagai anak-anak Allah. Apa itu? Ada kuasa pada waktu saya bicara. Firman Tuhan berkata, Dia memberikan pada saya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan saya. Bahkan dari kata-kata saya bisa perintahkan berkat dari utara, timur, barat, selatan, dan ini yang kami praktekkan sampai hari ini. Saya dengan istri saya pada masa pandemi ini di toko kami, orang selalu datang dan berkata begini, saat ini semua toko sepi, saat ini semua toko krisis, jadi kalau omset turun itu biasa.
Saya mau bersaksi pada teman-teman dan saudara-saudari sekalian. Jika Anda dan saya yakin kita adalah anak Allah dan impartansi Roh Kudus itu sepenuhnya terjadi, krisis itu tidak berlaku bagi anak Allah. Tahun 2020, saya dengan istri saya pada akhir tahun kami menghitung omset toko kami. Sepanjang sejarah kami membuka toko, omset kami yang terbesar itu justru terjadi di tahun 2020. Yang orang berkata tahun yang paling krisis, tapi Tuhan berkata saya bikin perbedaan. Kenapa saya cerita ini bagi teman-teman sekalian? Supaya Anda tahu jangan pernah membatasi kuasa daripada Tuhan. Saya percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan cuma saya. Tapi adik-adik saya yang pada saat ini ikut acara Zoom, entah engkau ada kerja di mana, keadaanmu seperti apa, tapi dengar baik-baik. Apa yang saya alami, engkau juga mampu alami itu. Sebab engkau pun adalah anak Allah sama seperti saya. Tapi seringkali kita tidak mendapat impartansi itu. Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa firman itu ya dan amin. Anda membaca firman Tuhan tapi Anda tidak percaya itu terjadi pada hidup. Maka jangan heran tidak ada sesuatu yang terjadi di sana. Di Kefa ini, selain di Full Gospel, kami juga punya komunitas persekutuan doa. Saya terpesona melihat apa yang Tuhan lakukan buat anak-anak muda yang ada di Kefa. Yang mengatakan, Tuhan inilah hidupku, pakailah seturut kehendak-Mu. Dan mereka komitmen untuk mencari Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian hidup dalam komunitas yang kuat. Kejadian beberapa tahun yang lalu, ada lowongan pekerjaan di Bank NTT dan Bank BRI, dibutuhkan 4 orang di Kefa. Pelamarnya ribuan orang, sarjana semuanya. Seleksi demi seleksi dilakukan, terakhir 4 orang yang diterima. Siapa 4 orang itu? 4 orang ini adalah anak-anak tim persekutuan doa. 4-empatnya semua. Kemudian orang-orang bank itu kemudian kenal dengan kami, kepala bank berkata begini, anak-anak ini berbeda. Anda perhatikan ini. Setiap orang yang telah menerima Yesus diangkat sebagai anak Allah harus berbeda. Harus berbeda. Kalau engkau berkata saya adalah anak Allah tapi hidupmu tidak berubah, ada yang salah dengan hidup. Orang harus mampu melihat perbedaan yang terjadi dalam hidup. Saya begitu terharu pada waktu orang-orang tua yang anaknya bergabung dalam komunitas, bertemu dengan saya, dan mereka berkata begini, kami senang sebab anak kami berubah. Anda lihat, anak kami berubah. Tuhan punya begitu banyak hal untuk memberkati Anda dan saya. Ini saya mau katakan, jika Anda mengerti ini, DNA duniawi tidak berpengaruh lagi. Tetapi firman Tuhan yang akan tergenapi dalam hidup Anda dan saya. Apa yang firman Tuhan katakan? Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Walau 1000 orang rebah di kirimu, 10.000 di kanan, engkau tetap berdiri sebab Tuhan yang menopang engkau. Hari-hari ini, di hadapan saya, di layar Zoom ini, saya percaya Roh Kudus sedang menunjukkan saya orang-orang yang Tuhan kasihi, yang dipersiapkan masa depan yang terbaik. Engkau akan berhasil, engkau akan sukses, dan engkau akan mempermuliakan nama Tuhan. Saya terlalu percaya ini sebab Tuhan tidak pilih orang, tidak pilih orang. Setiap orang yang membangun komitmen pribadi dengan Tuhan dipakai oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan perlu Anda dan saya menjadi orang-orang yang Dia akan tunjukkan pada orang luar. Ini anak-anak yang saya kasih. Hai anak muda, dimanapun engkau berada, masa depanmu yang terbaik masih ada di depan. Tapi dengar baik-baik, sebuah berlian itu berharga, tidak terjadi dalam sekejap. Jika engkau mendengarkan firman ini, dan engkau punya komitmen untuk ikut Tuhan seumur hidupmu, selamat datang di jalan kemuliaan bagi nama Yesus. Tapi jika ada orang kemudian memilih untuk mundur dari pelayanan, untuk tidak ikut dalam komunitas seperti ini,
berhenti belajar firman Tuhan, maka kita sedang memberi kesempatan DNA duniawi kita yang penuh dengan kelemahan, dia akan ambil alih kembali. Pilihan ada pada Anda, ada pada saya. Jangan percaya pada apa yang dunia tawarkan. Sebab apa yang Tuhan berikan lebih daripada apa yang pernah engkau bayangkan. Saya bertemu dengan teman-teman kuliah saya yang sudah selesai jadi sarjana semua, dan mereka bertanya pada saya, kenapa engkau tidak selesai? Sayang sekali, cuma skripsi sebentar. Saya berkata, itu harga yang harus saya bayar untuk sebuah pengenalan akan Tuhan. Dan hari ini, tanpa gelar, saya tidak kekurangan satu apapun yang baik. Sebab Tuhan tahu bagaimana memberkati anak-anaknya. Tidak peduli masa lalu kita seperti apa. Kuncinya adalah, mari kita bangun komitmen dan kita percaya penuh pada setiap firman yang disampaikan oleh mulut Allah. Sebab firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah firman pada hari ini mengingatkan kita. Keberhasilan dan kesuksesan itu bukan datang dari dunia. Tapi itu diberikan oleh Tuhan kepada siapa dia percaya. Maka marilah kita tunjukkan kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dia bisa percaya. Dan perhatikan apa yang akan terjadi. Saya rindu melihat anak-anak Tuhan di Zoom ini. Hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Engkau menjadi berkat bagi keluargamu. Bukan karena kekuatan, tapi karena engkau melakukan firman Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan engkau akan terheran-heran dan berkata, Tuhan, terima kasih. Siapa saya ini? Hanya karena engkau mengenal saya secara pribadi, dan hanya karena aku percaya kepada putramu, Yesus Kristus Tuhan. Inilah firman pada malam hari ini. Waktunya sekarang. Putuskan untuk komitmen melayani Tuhan seumur hidup. Putuskan untuk punya komunitas yang baik di dalam Full Gospel ini. Bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak hanya lewat acara begini. Dimanapun engkau berada, bersaksi bagi nama Tuhan. Hanya ini firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya sekali. Sesuatu yang baik Tuhan sedang persiapkan bagi Anda dan bagi saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan Bro Brian.